Disinformasi, Jessica Wongso akan bebas dari hukuman atas kasus Mirna. Edi Darmawan Salihin mulai panik karena kebohongan demi kebohongan yang diucapkannya mulai terungkap satu persatu, dan Edi Darmawan Salihin menyangkut pautkan dengan institusi Polri dan oknum-oknum pejabat Polri yang dapat memicu kemarahan institusi Polri dan juga oknum-oknum pejabat Polri yang disangkut pautkan dan namanya disebut-sebut oleh Edi Darmawan Salihin. Oleh karena itu, apa yang diucapkan oleh Edi Darmawan Salihin harus diungkap terang benderang sehingga kasus ini dapat terungkap secara terang benderang dalam kasus Komisi Nida yang didakwakan kepada Jessica Wongso. Edi Darmawan Salihin harus bertanggung jawab secara hukum atas ucapannya. Saya juga nggak ngerti ya, nggak ada angin, nggak ada hujan kok dia minta maaf. Padahal saya sendiri dari awal saya sudah nggak pernah mikirin soal dia gitu kan. Terus terang aja ya, kan di beberapa podcast kan saya ditanya bahwa Edi Salihin itu katanya mengatakan saya memeras keluarga Mirna, ya kan. Bahkan waktu di sidang dulu juga menyebut saya namanya si potong dan sebagainya. Tapi sungguh saya sampaikan, saya nggak ada dendam sama dia, enggak. Saya tidak akan marah sama dia. Jadi dari tanpa diminta maaf pun sebenarnya saya tidak maafkan sendiri. Makanya saya katakan, saya selalu mengatakan di dalam proses saya, kalau dengan memfitnah saya dia merasa terhibur, bahagia, ya, terhibur dengan kematian istri, putrinya, nggak apa-apa, fitnah aja saya terus. Kalau itu membuat dia bahagia, membuat dia terhibur, karena saya ngerti anaknya mati. Ya. Siapa yang tidak merasa sedih kalau anaknya mati? Nah, cuma mungkin dia terhibur. Dia anggap saya sebagai lawan. Tidak, Pak Edi, saya bukan lawanmu. Dan saya juga tidak berpikir bahwa Pak Edi itu lawan saya. Enggak, sama sekali tidak. Saya hanya kuasa hukum Jessica yang berjuang untuk Jessica. Kalau umpamanya saya jadi kuasa hukum dan dari seseorang jadi lawan yang saya bila itu jadi orang lain, umpamanya jadi musuh saya, bayangin ribuan klien saya tangani, masa jadi ribuan jadi musuh saya? Ya kan tidak. Itu sebabnya di dalam undang-undang advokat disebutkan advokat itu tidak identik dengan kliennya. Jadi kalau klien saya bersengketa dengan orang lain, tidak berarti saya yang bersengketa. Klien saya bersengketa, saya hanya kuasa hukum dia. Jadi saya tidak boleh membawa perkara ini menjadi personal. Cuma karena Pak Edi kan sebagai orang awam saya maklum. Ya, saya sebagai profesional ya itu harus lebih maklum dari dia. Terlalu bodoh. Kalau dalam satu kasus pembunuhan, polisi dan jaksa tidak melakukan otopsi. No otopsi, no crime. Tidak ada otopsi, tidak ada kejahatan. Coba diputar dulu ya, biar supaya saya jangan salah nanti jadi fitnah pula lagi. Coba. Terlalu gegabah. Bahkan bahasa kasarnya ini terlalu bodoh. Kalau dalam satu kasus pembunuhan, polisi dan jaksa tidak melakukan otopsi. No otopsi, no crime. Tidak ada otopsi, tidak ada kejahatan. Jadi mereka melakukan itu. Yang melakukan itu dipimpin oleh dokter Musyafa. Kalau dokter Slamet itu sebagai apa? Termasuk Slamet Purnomo. Jadi ada 3 dokter yang melakukan otopsi. Kemudian pimpinannya adalah dokter Musyafa. Ya. Saya tambahkan bahwa dalam hukum pidana, permohonan atau permintaan maaf tidak menghapus tindak pidana. Perkara yang terjadi. Betul. Ini perlu dicatat oleh teman-teman wartawan dan perlu diketahui oleh Edi Darmawan Salihin. Permohonan maaf yang telah ia upload di YouTube tidak menghapus tindak pidana yang telah dia lakukan. Betul. Itu pertama. Terus. Kedua, permohonan maaf hanya ditujukan kepada Profesor Otto Hasibuan. Itu pun permohonan maaf di awal.
tapi setelah itu dia mencela kembali Profesor Loko, kalau kita lihat dari YouTube-nya. Dan yang ketiga, kami sebagai penerima kuasa dari Jessica Kumala Wongso yang jumlahnya 3.800-an orang, kami tidak menerima permohonan maaf si Edi Darmawan Salihin, karena dia tidak pernah minta maaf ke kami juga sebagai pemegang kuasa atau bahkan secara prinsipal kepada Jessica Kumala Wongso. Saya kira itu. Kasus kematian Wayan Mirna Salihin yang tewas usai meminum kopi di salah satu mal di Jakarta setempat membuat heboh publik pada 2016 lalu. Dari hasil penyelidikan, sahabat korban Jessica Kumala Wongso kemudian menjadi tersangka utama dan divonis 20 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun kasus tersebut kembali naik ke publik sejak Netflix merilis film dokumenter kriminal berjudul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso pada Kamis 28 September lalu. Warganet mulai meragukan Jessica sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Sebuah unggahan YouTube menarasikan bahwa Jessica akan segera bebas karena terbukti tidak bersalah atas kasus tahun 2016 silam. Berdasarkan penelusuran antara video berdurasi 12 menit tersebut, tidak ada informasi resmi mengenai Jessica Wongso yang akan dibebaskan dari kasus tahun 2016 tersebut. Dalam video tersebut hanya berisi opini publik seperti dalam video TikTok @putra_hamdani1 yang mengungkapkan kekecewaannya atas pernyataan Wamenkumham Edi Harij yang dianggap memfitnah Jessica. Selain itu terdapat juga video @Indra Sugiarto yang menarasikan hal serupa di mana ia mempertanyakan pernyataan Edi dalam podcastnya di akun YouTube di Kursus Net berjudul dengan demikian, pernyataan Jessica Wongso akan bebas dari hukuman atas kasus Mirna merupakan disinformasi. Jessica kemudian ditangkap pada 29 Januari 2016 dan harus menjalani persidangan pelik selama berbulan-bulan. Hasilnya Jessica divonis 20 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 27 Oktober 2016. Ia mengajukan banding atas vonisnya tersebut namun ditolak oleh Pengadilan Tinggi Jakarta pada 27 April. Jessica kemudian mengajukan peninjauan kembali PK ke Mahkamah Agung namun PK-nya juga ditolak pada 7 Juni 2018. Kasus Jessica Wongso ini menjadi salah satu kasus pembunuhan paling kontroversial di Indonesia pada masa tersebut. Bahkan saat ini kasus tersebut kembali diperbincangkan masyarakat setelah film Ice Cold dirilis pada akhir September 2023 lalu. Banyak orang yang percaya bahwa Jessica tidak bersalah, sementara banyak orang lainnya juga yang percaya bahwa Jessica memang bersalah.